mengubah message-nya itu 180 derajat lah, ibaratnya seperti itu. Sehingga pun pada saat itu Pak Karno menamakannya Gedung Merdeka sebagai simbol bahwa gedung ini adalah sebagai saksi perjuangan bangsa-bangsa yang pada saat itu terjajah untuk bisa meraih kemerdekaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman pemuda Asia Afrika dimanapun kalian berada. Ini saya sedang berada di Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung tepatnya, yang dulu menjadi saksi bisu di mana terselenggaranya perhelatan akbar konferensi internasional yang waktu itu diinisiasi oleh pemerintahan kita. Padahal waktu itu umur kemerdekaan kita baru 10 tahun, tetapi kita sudah berani menyatakan diri mengusulkan menjadi fasilitator untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Ya, kali ini saya ditemani oleh Ibu Dahlia Kusuma Dewi. Beliau merupakan Kepala Museum Konferensi Asia Afrika. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, Selamat pagi juga buat rekan-rekan dimanapun berada yang menyaksikan. Baik, terima kasih Bu, kami sudah diperkenalkan hadir mengganggu waktu kesibukan Ibu. Baik, selanjutnya kita pengen tahu nih Bu, sebenarnya di konferensi Asia Afrika ini yang dulu di mana para pemimpin kita ini memberitahukan kepada halayak dunia bahwasannya perdamaian dan juga kemerdekaan oleh negara-negara berkembang itu khususnya pada saat waktu itu adalah hak segala bangsa, dan Indonesia baru merdeka 45, dan kegiatan ini kan di tahun 55 itu berusaha untuk menjadi inisiator. Boleh diceritakan kepada kita Bu, mungkin sebetulnya tempat ini emang diperuntukkan atau dibangun dari awal itu untuk konferensi Asia Afrika, atau memang dialihfungsikan dari dulu misalkan lahan kosong dan lain sebagainya, atau seperti apa Bu, mungkin supaya teman-teman juga tahu genealogi atau asbabul nuzul terhadap saksi bisu konferensi Asia Afrika ini. Terima kasih ya. Mungkin saya berangkat dari nama gedung ini yang sekarang namanya Gedung Merdeka, tetapi sebelum itu namanya bukan Gedung Merdeka ya. Dan gedung ini sebenarnya usianya sudah sangat tua ya. Kalau melihat dari awal berdirinya Gedung Merdeka pun tuh sebenarnya penampakannya nggak seperti yang sekarang gitu. Yang sekarang ini yang penampakan yang terakhir di tahun 1955 ya, meskipun tetap ada beberapa langkah renovasi juga pada saat itu dan setelahnya ya. Tetapi kalau dari awalnya gedung ini itu bernama Concordia, dan itu belum luas seperti yang sekarang. Oh, yang belum luas seperti ini. Belum. Jadi waktu itu hanya di sisi ini yang sekarang kita berada ini adalah yang pertama kalinya. Ya, yang pertama kalinya gedung Concordia itu dibangun ya, dan itu waktu itu gedung itu milik swasta ya, milik swasta yang dimiliki oleh komunitas namanya Society Concordia. Itu komunitas orang-orang Eropa waktu itu di Bandung ya, dan ya ibaratnya kalau sekarang tuh komunitasnya orang-orang kaya gitu lah. Orang elit lah gitu. Orang elit gitu ya. Tapi kaya. Pribumi boleh masuk Bu ke sini? Apa nggak boleh? Belum. Karena memang masih punyanya warga Eropa waktu itu di Bandung, dan gedung ini tempat berkumpul mereka gitu ya. Kalau dulu itu ini ada kaitannya juga dengan gedung-gedung yang di sekitar gedung Merdeka ini. Jadi pemiliknya sama gitu ya, Society Concordia. Nah, ketika kita bicara Gedung Merdeka, memang awalnya adalah di tempat yang sekarang kita duduk ini adalah bangunan yang pertama kali. Tetapi dulu bukan seperti ini bentuknya. Jadi seperti rumah sederhana aja. Lampunya juga masih lampu minyak itu, lampu minyak. Tapi bentuknya cantik sih, meskipun masih sederhana, tapi dia cantik ya. Dari lebih ke nuansa kayu gitu ya. Nah, kemudian itu di tahun sekitar 1890-an. Jadi di akhir di akhir abad 19 lah waktu itu. Nah, kemudian
berevolusi lah gedung ini gitu. Tapi kalau boleh tahu Bu, Concordia ini dulu untuk apa gitu? Apa cuma sebatas kumpul-kumpul atau kafe apa seperti apa? Jadi komunitas ini dulu kabarnya ini dulu pernah dijadikan tempat kafe juga ya. Jadi yang awal ini kafe, kemudian ada gedung lagi kalau yang sekarang teman-teman kalau sempat ke Bandung ya ada gedung The Freeze dulu namanya, itu di seberangnya gedung Merdeka ini, itu juga punyanya Society Concordia, tempat berkumpul mereka juga. Jadi di sini tempat makannya, mereka juga kongkonya juga di sini, tapi juga kadang-kadang mereka ke sana ya ke gedung The Freeze itu. Nah, mungkin karena mereka semakin memiliki banyak dukungan dana atau sebagainya, akhirnya diperluas nih gedung Concordia saat itu diperluas. Jadi ini kalau kita bahasakan ini yang tempat duduk kita sekarang ini adalah sayap timurnya gitu ya. Timur. Gedung Merdeka ini bersayap lah, kita sebutnya gedung bersayap. Nah dulu awalnya gedung ini aja, kemudian berkembang ke arah yang sekarang di sisi Jalan Asia Afrika itu. Nah itu namanya waktu itu kita sebutnya ini ya gedung Art Deco gitu ya. Nah itu yang sekarang kita lihat dari sisi depan gedung Merdeka, kalau ada teman-teman sempat melihat, mungkin kalau pernah di Bandung bisa membayangkan ya gedung Merdeka itu. Nah itu pengembangannya jadi sampai akhirnya yang sekarang ini itu sudah sekitar evolusinya tuh mungkin sekitar berapa puluh tahun ya sampai akhirnya menjadi bentuk yang sekarang gitu ya. Jadi dulu awalnya kecil, kemudian lebih lebar lagi sampai sekarang itu lokasinya menduduki seperti letter U gitu ya. Betul. Jadi dari Braga Pendek, Asia Afrika sebagian dan Jalan Soekarno dulu namanya Cikapundung Timur ya. Jadi seperti letter U begini. Nah kalau dilihat dari atas itu gedung ini tuh seperti bersayap. Bersayap. Yang menghadap ke Jalan Asia Afrika itu yang ada tulisan Gedung Merdeka itu kita sebutnya sebagai bangunan induk ya. Bangunan induk itu dia punya sayap nih di sebelah timur ini yang sekarang kita sedang berada ini sekarang. Itu bentuknya sekarang agak melengkung ya, seperti di corner begitu ya. Dan kalau di sisi itu sisi sebelah timur yang sisi ini, kemudian yang di sayap baratnya itu dia lebih ke bangunan semacam penyangga gitu ya. Dia mengikuti bentuk Art Deco-nya, jadi lebih sederhana, mungkin bentuknya kotak begitu. Jadi unik juga sih gedung Merdeka ini, sangat unik ya, dan gedung yang berevolusi sebenarnya. Berarti sudah mengalami berapa kali renovasi gitu Bu? Dari awal itu. Dari tahun 1895 ya waktu itu sekitar 1990-an sampai kemudian 1920 itu mulai yang dilebarkan itu, kemudian terjadi lagi renovasi itu sekitar tahun 40-an waktu itu ya, dan khususnya pada saat ini sebenarnya pendudukan Jepang waktu itu. Itu mulai tampak seperti yang sekarang. Nah pada saat tahun 55 ya, sebelum tahun 55 lah itu sudah baru itu kita jadikan itu tadi untuk penyelenggaraan konferensi Asia Afrika itu di tahun ya sekitar awal tahun 55 lah waktu itu. Jadi sebelumnya itu gedung ini bukan miliknya pemerintah Indonesia. Iya. Jadi masih miliknya Society Concordia tadi itu, sampai akhirnya ditukar gulingkan itu sekitar awal 1955 itu untuk dipersiapkan sebagai tempat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Nah, kalau boleh tahu Bu, dan ini menjadi tanya-tanya besar, kenapa harus di gedung ini? Apakah pada zaman itu gedung ini satu-satu yang terbesar di Bandung, sehingga ini kayaknya worth it deh kalau kita mengadakan di sini, atau memang ada rekomendasi atau memang yang paling siap dari seluruh bangunan di Bandung itu pada waktu itu hanya ini gitu? Karena dilihat daripada napak tilasnya adalah suatu perkumpulan atau titik kumpulnya para elit Eropa gitu mungkin Bu. Iya betul. Jadi satu memang kesiapan gedungnya jadi gedung ini memang dirancang untuk tempat untuk yang perhelatan kelas internasional gitulah, ibaratnya seperti itu. Jadi dari sisi sarananya, prasarananya, kemudian bentuk gedungnya itu memang sangat-sangat memungkinkan untuk
kita jadikan sebagai tempat yang dimana orang-orang tuh bisa banyak berkumpul di sini gitu ya. Artinya termasuk gedung yang salah satu yang terbesar pada saat itu dengan sarana prasarana yang siap, itu satu. Nah yang kedua dan juga ini mungkin berkaitan dengan kenapa kita namakan gedung ini Gedung Merdeka ya pada saat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pada saat itu, karena sebenarnya gedung ini juga boleh kita katakan sebagai simbol kolonialisme ya pada saat itu ya. Mereka hidup bermewah-mewah gitu di Bandung karena memang Society Concordia ini memang kabarnya adalah perkumpulan orang-orang kayanya pada saat hedon itu lah ya, pada waktu itu hedon ya. Dan waktu zaman mereka itu juga gedung ini digunakan untuk misalnya dansa, gitu ya, untuk gitu, berpesta seperti itu. Jadi dan itu adalah di mana pada saat itu kita sedang memperjuangkan kemerdekaan kita gitu. Nah, jadi itu juga mungkin selain tadi kesiapannya, tapi juga message-nya gitu. Message-nya bahwa gedung ini dulunya adalah simbol itu tadi apa namanya? Hedonisme, parlentel kalau bahasa ini. Kemewahan bangsa-bangsa kolonial pada saat itu, sehingga itu sebaiknya kita ubah gitu ya. Kalau bisa gedung ini adalah milik kita, dalam arti milik Indonesia ya, untuk kita jadikan sebuah gedung yang kita jadikan gedung perjuangan untuk merdeka seperti itu. Jadi mengubah message-nya itu 180 derajat lah, ibaratnya seperti itu. Sehingga pun pada saat itu Pak Karno menamakannya Gedung Merdeka sebagai simbol bahwa gedung ini adalah sebagai saksi perjuangan bangsa-bangsa yang pada saat itu terjajah untuk bisa meraih kemerdekaannya. Oke, baik. Nah, untuk dulu kan ini menjadi tempat konferensi Asia Afrika. Nah, lalu kenapa disebut sekarang itu yang lebih familiar adalah Museum Konferensi Asia Afrika? Itu maksudnya apakah karena memang ini dulunya adalah tempat konferensi, jadi seketika otomatis dijadikan museum saja atau dijadikan cagar budaya, atau memang ada inisiator dari pemerintah Indonesia melalui misalkan pejabat kita kayaknya nampaknya perlu dibikinkan museum supaya bisa message ini bisa sampai kepada penerusnya, ataupun sebagaimana kita pengen tahu nih generasi muda supaya hasil daripada konvensi Asia Afrika itu yaitu Dasar Bandung itu bisa sampai dan bisa diejawantahkan serta diimplementasikan kepada kehidupan kita sekarang. Itu perjalanannya seperti apa gitu Bu, dan siapa inisiatornya, bagaimana memakan waktu yang begitu lama atau seperti apa mungkin? Iya, jadi pada tahun 1955 ya, ini melanjutkan yang cerita tadi, pada saat itu gedung ini dijadikan tempat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Nah setelah itu sebenarnya gedung ini mengalami banyak perjalanan ya, dalam perjalanannya ya, dari tahun 55 sampai akhirnya menjadi museum ini gitu. Jadi pada saat tahun sekitar 60-an itu pernah juga gedung ini menjadi menjadi gedung konstituante sudah pernah, atau juga pernah menjadi gedung Dewan Perancang Nasional juga pernah, yang sekarang mungkin Bappenas ya kita sebutnya. Dulu namanya Dewan Perancang Nasional. Pernah juga menjadi gedung MPRS tahun 60-an juga pada saat itu. Bahkan dalam cerita-cerita itu yang kami baca ya, itu pernah juga pernah dihandle juga gedung ini oleh aparat ini ya, TNI ya, dan juga ini ya mungkin kepolisian atau pada saat itu mungkin TNI. Masih ABRI mungkin ya Bu ya. Ya, jadi angkatan bersenjata lah pada saat itu ya. Gitu. Nah itu bahkan ada cerita-cerita pernah dijadikan tempat tahanan politik misalnya seperti itu. Jadi artinya gedung ini memang mengalami perjalanan yang sangat panjang ya. Satu, evolusi tadi. Betul. Ketika kita bicara perubahan gedung juga berevolusi. Kedua juga sebagai tempat yang mempunyai nilai historis yang sangat panjang dalam perjalanan negara kita gitu ya. Jadi pernah jadi gedung konstituante, pernah jadi gedung MPRS, pernah jadi gedung Dewan Perancang Nasional. Nah kemudian sempat setelah gedung-gedung itu
contoh misalnya MPRS nih, MPRS akhirnya memiliki gedung di Senayan ya. Jadi mereka berpindah ke Senayan. Nah jadi gedung ini kan kosong waktu itu. Sempat memang gedung ini, dan pada saat kosong itu memang gedung ini di bawah pengelolaannya oleh Pemprov ya, Pemprov Jabar. Nah itu ada kepresnya tahun 1975. Jadi istilahnya pemerintah kita tuh menitipkan gedung ini ke Pemprov Jabar karena memang tempatnya ada di Bandung gitu. Nah pada saat ada kekosongan itu memang gedung ini pernah dipakai untuk konser, untuk pertunjukan musik, pertunjukan pagelaran Nusantara mungkin ya. Iya pernah lah. Pokoknya untuk hal-hal yang bersifat hiburan, lebih hiburan sebenarnya, lebih hiburan. Nah kemudian pada saat peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika pada saat itu tahun 1980, akhirnya sebelum itu sudah mulai lahir ide-ide untuk mengembalikan gitu gedung ini ke sejarahnya. Dan ketika dilihat dari sejarah panjangnya itu ya, yang terbesar ya kita melihat adalah ada sejarah Konferensi Asia Afrika di situ. Kenapa yang dipilih adalah Konferensi Asia Afrika? Karena tidak hanya Indonesia, cerita tentang Indonesia di situ, tapi bagaimana Indonesia ini menjadi pemimpin ya pada saat itu, kepemimpinan Indonesia gitu. Kalau kita bicara KAA ini sebenarnya juga kita bicara tentang kepemimpinan Indonesia di dunia, dan pada saat itu konteksnya adalah perjuangan dari negara Asia Afrika ya. Nah akhirnya pada saat panitia 25 tahun peringatan Konferensi Asia Afrika tahun 80 itu akhirnya lahirlah gagasan untuk bahwa KAA ini harus dilestarikan karena nilai-nilainya itu sangat luhur lah, sangat baik, yang harus dilestarikan dan harus diketahui oleh generasi yang sekarang gitu. Jadi pada saat itu inisiasinya memang untuk pendirian museum ini diinisiasi oleh Bapak Mukhtar Kusumaatmadja. Pada saat itu beliau adalah Menteri Luar Negeri pada saat presidennya Presiden Soeharto waktu itu. Nah, beliau memiliki ide untuk itu tadi, harus ada tempat untuk melestarikan nilai-nilai KAA ini, dan itu bisa dijawantahkan dalam bentuk museum itu tadi ya, karena di situ bisa menjadi tempat pusat pendidikan lah untuk generasi mendatang ya, generasi seterusnya gitu. Nah, akhirnya dari ide itu mulailah panitia 25 tahun ini merancang persiapan untuk pendirian museum ini, dan akhirnya museum ini diresmikan berdirinya pada tanggal 24 April 1980. Jadi baru kemarin hari Minggu nih. Ya, karena hari ini tanggal 20 April ya. Jadi ulang tahun kami adalah kemarin tanggal 24 April. Pada saat itu tahun 1980 museum ini diresmikan. Jadi memang kenapa memilih tempat ini, karena akan beda ya museum ketika dia didirikan di tempat sejarahnya terjadi gitu, dibanding dengan misalnya kita memilih tempat lain untuk museum Konferensi Asia Afrika, itu akan beda sense-nya ya, karena kita tahu bahwa pembukaan dan juga penutupan dari KAA tahun 55 itu terjadinya di sini di Gedung Merdeka, dan itu menjadi tonggak sejarah yang sangat penting di negara kita ini, tidak hanya bagi kita sendiri tetapi juga bagaimana kita bisa memimpin dunia ini untuk mencapai kemerdekaan mereka. Baik. Nah, lanjut mungkin daripada KAA ini, jadi dan sekarang menjadi alih fungsi sebagai museum, berarti naungannya di bawah Kementerian Luar Negeri ya, Bu ya? Nah, waktu awal-awal pendiriannya sempat dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Betul, waktu itu masih Depdikbud ya. Tetapi sekitar tahun 86 ya, 1986, karena melihat dari substansinya, melihat dari program-programnya juga lebih ke internasional, akhirnya oleh Depdikbud pada saat itu diserahkan kembali ke Departemen Luar Negeri, karena inisiatornya pun dari Menteri Luar Negeri pada waktu itu ya. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, sebagai informasi mungkin juga banyak di luar sana yang belum pernah merasakan atau menginjakan kakinya ke bangunan yang bersejarah ini, di mana juga di belakang kita ini persis ada waktu itu Presiden pertama kita Pak Soekarno itu berpidato
pidato, ya, ya kan? suasana pada saat pembukaan gitu, itu betapa melegarnya, berapa hebatnya gitu, apalagi pada saat itu kita walaupun baru 10 tahun kita udah bisa jadi pemimpin. Nah ini harus dicermati oleh para penerus atau generasi muda saat ini gitu, untuk bagaimana kita menjadi leader gitu. Nah untuk museum ini kita pengen tahu nih Bu, apakah museum itu masuk ke sini apa berbayar atau cuman bisa juga perorangan atau misalkan dari sekolah dan lain sebagainya, karena itu akan berkaitan dengan program-program. Nah kebetulan kita kan di Asia Afrika Youth Government itu punya banyak sekali mitra, terus juga kementerian, deputi, special board dan lain sebagainya. Mungkin saya juga sudah mengintip gitu kan jadwal-jadwal di tahun 2022 itu sangat banyak per bulan, ada per minggu dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dikolaborasikan sehingga itu bisa menarik simpati dan juga pengunjung lebih banyak lagi gitu. Nah, apakah museum ini hanya sebatas tempat pelestarian konvensi Asia Afrika, atau Ibu sebagai kepala museum konvensi Asia Afrika itu punya program-program yang bahasanya kalau zaman sekarang itu happening lah gitu kan, tidak kaku, kekinian gitu kan, dan juga bisa menggait milenial atau apalagi kan kita mau menghadapi bonus demografi Bu, sehingga anak-anak itu ke museum itu bukan hal yang tua gitu loh. Sekarang kan anak-anak muda itu agak gimana gitu kalau ke hal-hal yang berbau kayak ke museum atau ke mana-mana gitu, takut terlihat seperti apa, atau ada terobosan-terobosan yang Ibu bawa kepada museum ini. Iya betul. Jadi program kami itu tidak sekedar melayani pengunjung ya. Sebagai guidance mungkin ya, tour guidance gitu. Tidak hanya sebatas itu. Iya betul. Kalau dulu mungkin kan mindset museum itu ya orang datang gitu, kita layanin, kita ajak tour gitu aja. Tapi kalau sekarang kan enggak. Kita juga harus ada program yang sifatnya tuh proaktif gitu ya. Kalau di kami istilahnya tuh outreach gitu. Jadi ada yang kami memang untuk layanan pengunjung masih tetap, dan itu tidak berbayar ya museum ini. Nah ingat tuh gratis. Kalau ada yang di depan nawarin tiket itu bisa dilaporkan langsung gitu. Betul, laporkan aja karena museum ini gratis ya sejauh ini kami. Jadi siapapun bisa, termasuk WNA mungkin Bu gitu. Oh iya banyak gitu. banyak ya. Orang asing banyak yang datang ke sini, dan apalagi kalau dari Asia Afrika itu mereka karena mungkin punya ikatan emosional juga ya, jadi rata-rata mereka akan kalau ke Bandung nih rata-rata pasti ke sini. Gitu. Nggak abdol lah kalau nggak ke museum konvensi Asia Afrika. Bahkan ada kata-kata nggak ke Bandung kalau nggak ke museum gitu. Karena di sini juga deket ya Bu lokasi dengan alun-alun gitu kan, dengan masjid Pemprov Jabar jadi, gitu. Jadi sambil jalan-jalan di Braga bisa mampir sini gitu ya. Jadi satu itu layanan kami memang menerima pengunjung itu udah pasti ya, dan memang untuk saat pandemi ini kami nggak tiap hari ya, karena memang kami juga masih harus menyesuaikan dulu dengan kondisi yang ada. Kalau yang sekarang ini kami buka di hari Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu. Nah ingetin ya teman-teman waktunya. Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 9 sampai jam 16 sampai jam 4 sore. Tapi kami minta untuk teman-teman reservasi online dulu ya gitu. Sebelum datang, karena itu tadi kalau masalah maksudnya sekarang ini masih dalam kondisi yang masih menyesuaikan ya dari kondisi pandemi. Gitu. Jadi ya betul. Jadi kami masih melakukan pengaturan jumlah pengunjung sebenarnya. Makanya kalau pas teman-teman nanti kesini bisa melihat ada tanda-tanda merah, itu maksudnya jaga jarak gitu ya. Jadi masih seperti itu. Tapi nggak masalah ya, misalnya datangnya dalam rombongan gitu. Rombongan itu harus booking juga gitu jauh-jauh hari. Betul. Jadi memang kita minta untuk reservasi dulu berapa orang disebutin di situ, supaya nanti kami juga bisa mengatur flow-nya gitu. Jadi memang kami harapkan untuk reservasi online terlebih dahulu, dan nanti juga sekarang ini sudah diterapkan normal baru juga ya, artinya kawan-kawan yang berkunjung nanti scan peduli lindungi juga gitu. Jadi itu sebenarnya untuk ini juga ya, untuk keamanan kita semua sebenarnya. Jadi seperti itu, memang ada normal barunya dibanding yang dulu sebelumnya. Tapi secara penerimaan pengunjung sih kami udah terbuka ya, artinya rombongan pun kami terima terakhir juga sudah cukup banyak, yang dari PAUD juga banyak, anak-anak. Nah kalau anak-anak ini memang agak beda, yang kita minta untuk scan peduli lindungi itu pendampingnya gitu. Karena kan anak-anak mungkin belum semua divaksin. Betul. Jadi akhirnya pendampingnya yang kami minta
minta untuk scan Peduli Lindungi. Tapi alhamdulillah sejak 31 Oktober tahun lalu ya, tahun 2021 kami udah buka sampai sekarang. Ya. Alhamdulillah. Nah itu untuk yang pengunjung. Nah yang tadi saya bilang outreach ada lagi yang beda tuh. Waktu tadi akan baca program setahun itu kebanyakan programnya outreach. Jadi kami yang proaktif keluar tuh. Jadi misalnya kami ada acara kayak seperti baru kemarin kami ada acara pengibaran bendera seperti itu tuh kan sebenarnya untuk menunjukkan kampanye gitu ke masyarakat bahwa ini loh Bandung itu kota bersejarah dan pada hari ini 67 tahun yang lalu ini suasananya ada pengibaran bendera seperti itu. Jadi dan kenapa pengibaran itu artinya apa? Kita mengajak semua negara-negara Asia Afrika ini untuk bersama-sama gitu, bersemangat melestarikan apa yang sudah dicapai pada tahun 55 dulu karena nilai-nilainya sangat luhur tadi sudah disampaikan. Nah seperti itu. Kemudian ada juga misalnya kegiatan donor darah nanti insya Allah di berarti bekerja sama juga dengan PMI ya? Nanti dengan PMI. Jadi memang banyak program-program outreach kami itu yang sifatnya kolaborasi gitu ya, kolaborasi. Dan mudah-mudahan nanti di bulan Mei juga kami kan akan mengadakan International Students Gathering ya. Mudah-mudahan nanti kami juga bisa berkolaborasi dengan AAYG. Wah kita sangat senang banget gitu kalau diajak kolaborasi karena zaman sekarang itu kita nggak bisa kayak yang apa yang dikatakan Pak Soekarno gitu terbang seperti elang sendiri. Harus berkelompok, berkolaborasi dan zaman sekarang itu ya kita harus kunci daripada kesuksesan itu adalah kolaborasi. Jadi kita sangat terbuka dan mudah-mudahan ini bisa berjangka panjang gitu dan terus menerus gitu. Kalaupun nanti ada hal-hal yang sangat strategis bisa melakukan MOU dan sebagainya gitu. Apalagi kan Bandung ini bukan hanya sebagai ibu kota provinsi tetapi ibu kota Asia Afrika gitu. Jadi sungguh luar biasa gitu. Jadi nanti mungkin untuk program kerja mungkin bisa dibahas apa yang bisa kita bantu sehingga ini menjadi daya tarik pengunjung yang lainnya tidak hanya sekedar melihat momentum sejarah, pameran dan lain sebagainya, tapi juga bisa mengikuti program-program yang disediakan atau berkolaborasi dengan mitra yang terkait. Nah, terus Bu, selain itu apalagi Bu program-program yang sekiranya bisa menambah pengunjung? Tapi boleh tahu nggak Bu kira-kira tiap tahun itu data pengunjung itu bertambah atau stagnan atau bagaimana gitu? Kalau dulu rata-rata sebelum pandemi pandemi memang cukup tinggi ya, 200.000 lebih gitu dalam setahun ya. Tetapi di masa pandemi memang karena itu tadi ya, karena pemberlakuan pembatasan pengaturan jumlah pengunjung, jadi memang kalau dilihat dari jumlah pengunjung luring ya, fisik ya, pengunjung fisik memang dibanding sebelum pandemi memang agak turun ya. Tapi masa pandemi ini menjadi pembelajaran baru bagi kami. Akhirnya kami arahkan ke layanan-layanan yang bersifat daring. Nah itu banyak kalau yang kalau digabung sih mungkin jumlahnya jauh lebih besar ya. Tapi kalau dulu kan orientasinya hanya itu tadi pengunjung fisik ya. Nah sekarang itu ada hal baru dan itu berkah dari kalau boleh saya bilang itu hikmah dari pandemi sebenarnya. Medsos kami itu sekarang sudah semakin maju ya. Artinya kalau nambah juga followersnya gitu. Betul, followersnya nambah, kemudian juga konten-kontennya itu sangat banyak dikunjungi oleh pengunjung ya. Jadi kita sekarang orientasinya pengunjung itu tidak hanya luring jadinya, tapi pengunjung daring itu juga menjadi salah satu target kami juga nih sekarang nih. Jadi layanan kami kalau tadi ditanya ada layanan lain nggak? Ya itu tadi, jadi layanan online kami itu cukup sekarang sudah sangat jauh lebih maju daripada sebelumnya, termasuk virtual tour kami juga ada juga ya. Ada virtual tournya itu bisa mandiri ya, misalnya teman-teman mengeksplor langsung sendiri bisa, atau dengan pemandu juga bisa. Jadi ada program yang kami mix gitu ya, antara ada kami bahasakan itu adalah pemanduan virtual gitu. Ada virtual tour, ada pemanduan virtual. Nah itu kita sebutnya pemanduan virtual ini Sibaron. Itu ada program namanya Sibaron, Sami-Sami Belajar Online. Jadi kan tadi udah dijelaskan Bu untuk program-programnya. Itu teman-teman itu bisa kepoin di mana sih Bu
gitu. Apakah di website atau di Instagram dan lain sebagainya gitu. Nah, itu biasanya di mana Bu atau chat WA apa seperti apa untuk bookingnya gitu. Ini sebatas informasi. Gitu. Kalau kami untuk yang layanan online tuh kami fokuskan di media sosial ya. Kami ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan juga ada kanal YouTube-nya juga ada. TikTok belum ada Bu? TikTok ada. Oh, udah ada ya. TikTok Keren juga ya TikToknya juga ya. Siapa tahu teman-teman mau jadi talent TikTok di Museum Konferensi Asia Afrika boleh Bu media ya. sosial sekarang udahlah menjadi salah satu yang kami prioritaskan juga ya, karena melihat dari ini ya, tren sekarang anak muda itu kan memang media sosial itu cukup efektif ya untuk untuk menyebarkan inilah konten-konten yang dalam hal ini konten museum ya tentunya yang bersifat edukatif ya. Jadi kami ada itu tadi semua, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube juga ada, dan TikTok juga ada, dan itu dengan akun yang sama ya. Apa tuh Bu akunnya? Akunnya adalah Asia Afrika Museum. Nah, ingat ya. Afrikanya pakai C ya. Pakai C ya. Asia Afrika Museum gitu. Atau kalau kita dalam bahasa Inggris ya Asia Afrika Museum gitu ya. Itu semuanya sama. Akun medsos kami pakai itu ya. Nah, jadi nanti tinggal di browsing Asia Afrika Museum, nanti bisa datang ke IG live kami atau Twitter atau Facebook atau juga YouTube, TikTok juga ada. Bahkan Spotify juga udah ada. Podcast juga udah ada. Luar biasa ya. Spotify ya. Iya. Jadi ini mungkin hikmah pandemi juga. Betul. Dan untuk websitenya juga sama ya, cuma bedanya kalau website kan ada www ya, jadi ada www sama asiafrikamuseum.org. Oke, di situ lengkap ya Bu ya. Nah, untuk reservasi tadi yang mau berkunjung itu ada di website itu. Ya, ada namanya nanti reservasi. Dan itu bisa udah 2 bahasa ya. Untuk orang asing pun bisa membrowsing juga itu di yang untuk pilihan bahasa Inggrisnya juga ada. Oke, baik Bu. Jadi cukup menarik, dan kalau mau tahu nanti program kolaborasi antara Asia Afrika Youth Government dengan Museum Konferensi Asia Afrika, nanti tunggu coming soon. Dan teman-teman harus hadir serta antusiasnya harus tinggi nih gitu, karena nanti ke depan kita akan berkolaborasi baik secara internal maupun eksternal, baik itu yang sifatnya peringatan konferensi Asia Afrika ataupun diskusi dan lain-lain gitu. Rutinitas juga yang selama ini dilakukan oleh Museum Konferensi Asia Afrika. Mungkin itu saja Ibu Dahlia. Terima kasih sudah dijamu. Sami-sami. Semoga Ibu bisa bekerja sama dengan Asia Afrika sehingga kita bisa mengkampanyekan Museum Asia Afrika ini kepada negara-negara Asia Afrika, sehingga pengunjungnya itu bisa lebih bertambah lagi, supaya orang-orang atau anak-anak itu juga bisa mengunjungi konferensi Asia Afrika ini dengan senang hati, bergembira karena ada revolusi-revolusi yang Ibu buat di masa kepemimpinan Ibu. Itu saja, mungkin teman-teman jangan lupa harus ke sini yang belum ya, yang sudah mungkin ada yang 2 kali, 3 kali dan lain sebagainya. Karena di samping itu ini juga Bandung ini kota wisata juga gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, mungkin bisa kita bersilaturahmi lagi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam museum. Museum African Youth Government.